warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di KB7 bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan bagian pertama, kolaborasi oleh Awan Winanto SPD dan Sri Rahmawati SPD. Penarikan akar pangkat. Perhatikan perpangkatan dan penarikan akar pangkat berikut. A. Perhatikan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ya dibacanya 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan berikutnya akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. Kita teruskan bagian B. 2 pangkat 3. Jadi dibacanya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan sampingnya akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Berikutnya bagian C. Perhatikan 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang berikutnya akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 2. Yang terakhir 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berikutnya akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 2. Pada pojok kanan bawah ini ada tabelnya. Tabel ini adalah tabel hafalan perpangkatan kalian. Nah, di sini Bapak akan jelaskan sedikit. Perhatikan pada perpangkatan 2. Pada bagian yang Bapak tandai adalah satuan. Ini 1 pangkat 2 nilai 1 adalah satuan dan seterusnya. Perhatikan satuan-satuannya ada yang unik. Yang bersatuan 1 ada 2 pada perpangkatan 2. Kemudian bersatuan 4 juga ada 2, yaitu 2 pangkat 2 dan 64. Ya, 64 dari 8 pangkat 2. Bersatuan 9 ada 2, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan 49. Hasil dari 7 pangkat 2. Yang berikutnya 16 bersatuan 6 ada 2, dari 4 pangkat 2 sama dengan 16 dan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Bersatuan 5 hanya ada 1 dan bersatuan 0 hanya ada 1 pada perpangkatan 2. Nanti cara satuan-satuan ini sebagai kata kunci kita untuk menyelesaikan soal-soal pembahasan perpangkatan 2 dan 3. Sekarang pada perpangkatan 3. Perhatikan satuannya. Satuannya merupakan bilangan asli. 1, kemudian dilanjutkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. 0 pada 10 pangkat 3 1000, satuannya adalah 0. Pada perpangkatan 2 dan 3, perbedaannya adalah pada perpangkatan 3 satuannya tidak berulang. Pada perpangkatan 2 satuannya berulang. Ini sebagai
ilustrasi dari hafalan yang telah kalian hafalkan untuk melanjutkan pelajaran pada KB 7. Kita lanjutkan slide berikutnya. Penarikan akar pangkat. Operasi penarikan akar pangkat merupakan kebalikan dari operasi perpangkatan. Ingat, kebalikan dari operasi perpangkatan. Secara umum dirumuskan sebagai berikut. Untuk setiap X lebih dari atau sama dengan 0 dan N bilangan genap dan X sama dengan A pangkat N, ingat, X sama dengan A pangkat N, akan berlaku akar pangkat N dari X sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N. Perhatikan, jika bilangan X ini harus difaktorisasikan menjadi A pangkat N. Ya, supaya kembali ke sini. Kalau bilangan pangkat dari bilangan pokoknya sudah sama, perhatikan ini N dengan N sudah sama, maka didapatkan akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Berapa pangkat 3 sama dengan 8? Hafalan kalian, berapa pangkat 3 sama dengan 8? Ternyata dia 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Perhatikan pangkat. Pangkatnya sama. Maka hasilnya adalah bilangan pokoknya, yaitu 2. Jadi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Ini contohnya. B. Untuk setiap N bilangan ganjil, berlaku untuk bilangan ganjil. N. Berarti dia ini ya. Dan X sama dengan A pangkat N, N-nya ganjil. Maka berlaku sebagai berikut. Akar pangkat N dari X sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N. Sama dengan A. Ini masih sama dengan rumus yang pertama. Dan akar pangkat N dari negatif X, nah ini bilangannya negatif, sama dengan akar pangkat N dari negatif A pangkat N. Ingat, perpangkatan bilangan negatif dengan N yang ganjil, hasilnya adalah bilangan ganjil, bilangan negatif. Ya, sekali lagi Bapak ulang, perpangkatan bilangan negatif dengan N bilangan ganjil, hasilnya adalah bilangan negatif. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari negatif 8. Ini sama dengan akar pangkat 3 dari negatif 2 pangkat 3. Hasilnya adalah bilangan negatif berpangkat ganjil, maka dia negatif. Kemudian perhatikan pangkatnya. Kalau pangkatnya sudah sama, maka bilangan pokoknya yang keluar menjadi 2. Jadi akar pangkat 3 dari 8 negatif 8 sama dengan negatif 2. Buktinya adalah negatif 2 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Jadi benar terbukti. Contoh dan pembahasan. Tentukan nilai dari hasil akar pangkat berikut. Nah, di sini kita beri 7 soal. Soal yang pertama, akar 9 sama dengan titik-titik. Yang nomor 2, akar 16 sama dengan titik-titik. Yang nomor 3, akar 2025 sama dengan titik-titik. Yang nomor 4, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan titik-titik. Yang nomor 5, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan titik-titik. Yang nomor 6, akar pangkat 4 dari 81 sama dengan titik-titik. Yang terakhir nomor 7, akar
pangkat 4 dari 625 sama dengan titik-titik. Nah, pembahasannya kita bahas satu-satu dulu. Yang nomor 1. Akar 9 sama dengan, biasanya itu akar pangkat 2 dari 9. Biasanya 2 tidak ditulis. Jadi kalau tidak ditulis berarti akar pangkat 2 dari 9. Jadi untuk sementara Ibu tulis biar mudah dipahami. Akar pangkat 2. Nah, 9 berdasarkan hafalan kalian pada pertemuan sebelumnya itu adalah 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat pangkatnya sudah sama, 2. Berarti jawabannya adalah bilangan pokoknya 3. Jadi akar 9 atau akar pangkat 2 dari 9 adalah 3. Kita lanjutkan yang nomor 2 sama sambil diikuti Ibu. Akar 16 sama dengan akar pangkat 2 dari 16. Sama dengan akar pangkat 2, 16, ingat lagi hafalannya, 4 pangkat 2. Nah, kita lihat sama sudah bilangan pokoknya, sama atau tidak? Ya, sudah sama. Berarti bilangan pangkatnya sudah sama, berarti jawabannya adalah bilangan pokoknya 4. Jadi akar dari 16 atau akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Perhatikan, sama akar 2025 ini ditulis dalam bentuk akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 2025 sama dengan akar pangkat 2 dari berapa pangkat 2, kita akan cari ya. Bisa enggak? Sedangkan perpangkatan kalian yang sudah kalian hafalkan adalah perpangkatan 2 sampai mendapatkan nilai 100 saja dan 1000. Sedangkan ini adalah 2025. Maka 2025 kita faktorkan. 2025 kita faktorkan. Bilangan satuannya 5, hanya bisa dibagi 5. 2 bagi 5 tidak cukup, 0. 20 bagi 5, 4. Lanjutkan, 2 bagi 5, 0. Tidak cukup ya. 25 bagi 5, 5. Kita lanjutkan. 0 pertama tidak dihitung. Satuannya masih 5, bagi 5 lagi. 4 bagi 5 tidak cukup, 0. Sekarang lanjut ke 40. 40 bagi 5, 8. 5 bagi 5, 1. 81 bisa dibagi dengan 3. 8 bagi 3 dapatnya 2. Kemudian tersisa 8. 2 kali 3, 6. 8 dikurang 6, 2. Maka tersisa 21. 21 bagi 3, 7. Bagi 3 lagi. 2 bagi 3, 0. Ya, tidak cukup. Lanjutkan ke 27. 27 bagi 3, 9. Dilanjutkan, 9 bagi 3, 3. Dan 3 bagi 3, 1. Perhatikan. Karena dia berpangkat 2, maka ini kita kelompokkan. Ya, menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang 5-nya 1. Ya, 5-nya 1. Kelompok pertama kita bagi dengan kurung-kurung. Ya. 5-nya ada 2 nih, 1, 2. 1 5-nya di sini. Kali 3-nya ada 2, ada 4 bagi 2 berarti 22. Nih, ya. Berarti di sini 3 kali 3 dan di sini 3 kali 3. Ini senilai dengan 5 kali 9 atau senilai dengan 45. Yang di sebelah juga sama. Ini senilai dengan 5 dikali 9. Sini senilai dengan 45. Jadi 2025 itu setara dengan
45 kali 45. 45 pangkat 2. Kita tinggal isi di sini. Kita dapatkan 45. Maka di sini 45 pangkat 2. Bilangan pangkat sudah sama, hasilnya adalah 45. Ini adalah cara dengan metode pemfaktoran. Dengan metode yang lain, 2000 akar dari 2025 ini dibuat dengan membuat pagar 1, 2. Kemudian bilangan pangkat 2 mendekati 20 adalah berapa? Ingat hafalan kita. 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25, lebih dari 20. Berarti yang sebelum 25 adalah 16. Inilah bilangan pangkat 2-nya. Kita masukkan di bawahnya 16. Akar 16 sama dengan 4. Artinya 16 itu adalah 4 kali 4. Kemudian kita kurangkan. Ini kita turunkan. 25. 20 kurangi 16 sama dengan 4. Jadi didapat 425. Kemudian ikuti polanya. Yang ini dijumlahkan. Hasil penjumlahannya di sini pada baris ini. Ya. 4 tambah 4 8. 8 titik-titik kali titik-titik berapa? 8 titik-titik artinya 80 kali berapa? Sama dengan 425. Kata kuncinya adalah satuan di belakang 5. Dalam perpangkatan 2 hanya ada 1, yaitu 5. Berarti nilainya adalah 85 dan 5. Titik-titik tadi diisi dengan 5 dan 5. Sekarang diuji. Kita uji 85 kali 5. 5 kali 5 25 simpan 2. 8 kali 5 40 tambah 2 42. 425. Kita tuliskan 425. Eliminasi 0. Jika hasilnya sudah 0, maka 5 di bagian ini dinaikkan. Sehingga didapat bahwa akar 2025 sama dengan 45. Kedua cara sama. Kalian bisa pilih salah satu dari cara ini, ya, cara yang dengan memfaktorisasi atau dengan cara dengan membuat pembatasan seperti yang di bawah. Kita lanjutkan pada pembahasan soal berikutnya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Ibu bacakan dulu soalnya. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan titik-titik. Kita tulis dulu. Akar pangkat 3 dari 27. Selain akar pangkat 2, misalnya akar pangkat 3 harus ditulis. Jadi yang tidak ditulis hanya akar pangkat 2. Kita teruskan. Akar pangkat 3 dari titik-titik berapa dipangkati 3 sama dengan 27. Nah, kemarin Ibu sudah ada meminta kalian untuk menghafal. Lihat tabel di samping kanan. 3 pangkat 3 yang menghasilkan 27. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Atau bisa kita lakukan faktorisasi prima. Misalnya tidak punya tabel atau lupa. Jadi kita bisa faktorisasi prima. 27 bisa dibagi 3, hasilnya 9. 9 kita bagi 3, hasilnya 3. 3 kita bagi 3, hasilnya 1. Jadi kita berhenti pada angka 1, kita hitung 3-nya ada 3, jadi 3 pangkat 3. Jadi kita teruskan kembali ke soal. Jadi 27 kita ganti dengan 3 pangkat 3. Kita lihat lagi, pangkat sudah sama. Kalau pangkat sudah sama berarti hasilnya adalah bilangan pokoknya 3.
Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Kita lanjutkan soal nomor 5. Akar pangkat 3 dari 64. Sama dengan cara yang nomor 4. Tulis dulu akar pangkat 3 dari 64. Kita lihat tabel. Berapa pangkat 3 yang menghasilkan 64? Nah, kalian sudah hafal. Di sini yang menghasilkan 64 adalah 4 pangkat 3. Atau kita buat faktorisasi prima. 64 bisa dibagi 2. 32 kita bagi 2. 16 bagi 2. 8 bagi 2. 4 bagi 2. 2 bagi 2, 1. Nah, di sini 2-nya ada 6. Karena tadi akar pangkat 3, berarti kita kelompokkan menjadi 3. Jadi 2 yang pertama kita kelompokkan menjadi 3 karena dari akar pangkat 3. 2 kali 2 yang pertama, kedua 2 kali 2, yang berikutnya 2 kali 2. Kita kalikan. Yang pertama 4, 2 kali 2 yang kedua 4, 2 kali 2 yang berikutnya 4. Jadi 64 adalah 4 pangkat 3. Kita lanjutkan ke soal. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, kita lihat pangkat sudah sama 3, berarti jawabannya adalah bilangan pokoknya. Jadi kita simpulkan akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Berikutnya untuk soal nomor 6. Akar pangkat 4 dari 81. Caranya masih tetap sama. Akar pangkat 4 dari 81 sama dengan akar pangkat 4 dari berapa dipangkatkan 4. Kita akan selidiki dengan faktorisasi. Kenapa dengan faktorisasi? Sebab batasan hafalan kalian adalah sampai perpangkatan 3 saja. Untuk selanjutnya kita akan jabarkan dengan faktorisasi. Ini kemudahan dan ini perhitungan-perhitungan yang lebih rumit. Kita mulai 81 bisa dibagi 3, hasilkan 27, dibagi 3, 9, dibagi 3, 3 dibagi 3, 1. Perhatikan di sini. Pada pangkatnya, akar pangkatnya berpangkat 4, berarti kita akan bagikan dalam 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Kelompok pertama hanya terisi dengan 3. Kelompok 2 terisi dengan 3. Kelompok yang ketiga terisi 3. Kelompok yang keempat terisi dengan 3. Berarti 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Perhatikan, kita tinggal isikan bilangan pokok. Kemudian bilangan pangkatnya sama. Hasilnya adalah bilangan pokok di dalam tanda akar, yaitu 3. Jadi akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3. Selanjutnya untuk 625 juga sama. Akar pangkat 4 dari 625 sama dengan akar pangkat 4 dari berapa pangkat 4. Faktorisasi. 5, 125 dibagi 5 dapatnya 20, 5 bagi 5 dapatnya 5 bagi 5, 1. Sudah. Perhatikan pangkatnya dari soal dia berpangkat 4, berarti harusnya ada 4 kelompok.
Ini 1, 2, 3, 4. Atau 625 sama dengan 5 pangkat 4. Bilangan pokoknya. Kita masukkan bilangan pokok tersebut di sini. Pangkatnya sama. Berarti bilangan pokoknya sebagai hasil. Jadi akar pangkat 4 dari 625 sama dengan 5. Kita lanjutkan slide berikutnya. KB7 bagian pertama kita hari ini adalah tentukan nilai dari hasil akar pangkat berikut. Nomor 1, akar 64 atau akar pangkat 2 dari 64. Nomor 2, akar pangkat 3 dari 125. Nomor 3, akar pangkat 3 dari 343. Nomor 4, akar pangkat 4 dari 256. Nomor yang terakhir, nomor 5, akar pangkat 6 dari 729. Nah, semua soal wajib diselesaikan dengan menuliskan caranya. Tadi ada faktorisasi prima, tolong ditulis caranya seperti yang telah dicontohkan. Jadi, bagi yang tidak menuliskan cara langsung jawab, Ibu anggap salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.